wanita bangun dengan keadaan dia sudah berada di sebuah labirin. Satu-satunya petunjuk adalah sebuah kubus permainan yang berbentuk labirin juga. Jadi dia mencoba untuk memecahkan teka-teki dalam kubus itu. Dia memecahkan sisi pertama nih. Tiba-tiba pintu kebuka dan dia ngeliat ada burger di situ, langsung dia lahap sampai habis. Dan dengan cepat memecahkan sisi kedua. Kini malah tempat tidur yang muncul di depannya. Wanita itu ngerti nih, selama dia memecahkan teka-teki yang ada di kubus itu, dia bakal dapat apa yang dia mau. Tapi labirin berikutnya yang harus dipecahkan sangat sulit. Dan dia haus banget sekarang. Tapi cuma ada toilet dan dia harus minum air toilet. Dia kesel, dia banting kubus itu. Tapi gak lama kemudian dia menyesal dan akhirnya dia mengambil lagi kubus itu. Dan dia mengucapkan minta maaf. Setelah minta maaf, dia melihat ada botol. Setelah itu, dia dengar ada suara tangisan. Dia mengikuti suara itu adanya di balik pintu. Pas dia buka setelah masuk kata sandi, dia sangat terkejut. Kira-kira ada apa di dalamnya? Terjebak di labirin part 2. Lalu wanita itu mendorong pintunya dan melihat ada seorang gadis di situ dengan dandanan yang tebal dan juga tangan yang di belakang. Lalu gadis itu berkata bahwa kalau ingin menyelesaikan permainan ini dia harus mengalahkan gadis itu. Langsunglah si gadis ingin menyerang si wanita itu. Lalu wanita itu langsung bergegas menutup pintu. Tapi perlahan-lahan suara dia semakin hilang. Setelah beberapa waktu ada bau mayat. Sepertinya permainan akan segera berakhir. Lalu si wanita itu melihat ada sesuatu yang bergerak di bawah ranjang. Pas diangkat selimutnya ternyata itu adalah sebuah kucing hitam. Lalu kucing itu menjadi temannya. Dan kemudian tiba-tiba dia seolah terbangun dari tidur dan melihat ada seorang dokter di depannya. Lalu dia bertanya, "Dokter, siapa sebenarnya aku ini?" Dokter bilang dia itu namanya Xiao Mao. Dia diculik dalam keadaan tidak sadar dengan orang bertopeng kelinci dan baru aja diselamatin kemarin. Selama ditahan sama orang itu, dia diberi obat psikoaktif dan dia di situ dengan si dokter untuk memulihkan ingatannya. Si dokter tanya apakah kucing itu hanyalah seekor kucing. Si dokter menyuruh perempuan ini untuk membuka perutnya dan si wanita ini tuh melihat bahwa dia ada jahitan bekas sesar. Tiba-tiba dia inget nih kalau itu tuh sebenarnya bukan kucing tapi anak. Sebenarnya apa yang terjadi dengan wanita ini sih? Cerita berlanjut ke sebuah tempat di mana banyak sekali foto anak-anak yang hilang. Nah, pria ini adalah seorang detektif swasta. 15 tahun yang lalu ada seorang orang tua yang meminta tolong untuk mencarikan anaknya yang hilang. Lalu sebagai misi terakhir dia pengen bantuin untuk mencari anak itu lagi. Dan satu-satunya petunjuk adalah yang menculik gadis itu ialah pria dengan topeng kelinci raksasa. Kemudian staf di perpustakaan itu menceritakan sebuah cerita mengenai seorang anak laki-laki yang hilang beberapa dekade yang lalu. Setelah ditemukan, dia selalu menangkap kelinci. Anehnya, ternyata ibu angkatnya ini tuh pernah mengatakan suatu hal yang mengerikan ke anak laki-laki itu. Tapi gak ada yang tahu apa yang dikasih tahu ibunya kepada anak itu. Akhirnya si detektif pergi ke rumah ibu angkat dari anak laki-laki itu dan dia diajak ke ruang bawah tanah sama ibunya dan dikasih komik kelinci sama ibunya. Detektif itu gak sadar kalau ternyata ibunya tuh siap untuk memukul dia dengan tongkat di belakangnya. Pas dia bangun, dia udah kekunci sendiri di ruang bawah tanah. Tiba-tiba ada suara orang yang turun. Untungnya si detektif berhasil ngumpet dan kabur. Dan ternyata ada bayangan topeng kelinci. Ternyata laki-laki itu sudah menjadi orang yang selama ini dibalik topeng kelinci itu. Sang detektif pergi ke kolektor komik nih. Katanya pas dipakai cermin, kelinci itu adalah iblis. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Berlanjut setelah dia mengetahui bahwa kelinci di komik itu adalah iblis. Tapi hal yang tidak terduga terjadi nih guys. Ketika pulang ke rumah, istrinya sudah dalam keadaan meninggal. Itu karena ponsel dan dompet si detektif ketinggalan di rumah kelinci bertopeng. Saat itu dia melihat ada seseorang di balik kamar mandi. Pas dibuka, si pria bertopeng dong. Tapi itu bukan dia yang asli, melainkan orang yang sudah terluka. Dan dia bilang kalau pria di balik kelinci itu adalah temannya. Ada tanda lahir yang sangat jelas di mukanya dia di tengah-tengah hidung. Si detektif segera langsung menuju ke tempat si pria dengan tanda lahir itu. Di tengah-tengah perjalanan dia mengalami serangan jantung. Pas ketemu si pria bertanda lahir itu, dia malah bilang kalau pria dengan topeng kelinci itu bukan dia, melainkan teman masa kecilnya yang pakai kacamata. Lu semakin bingung deh, sebenarnya siapa sih di balik pria bertopeng kelinci ini? Kisah berlanjut ke ingatannya dia yang sudah mulai pulih. Kebetulan si dokter lagi mau ngurus sesuatu, jadi dia keluar dari ruangan. Lalu dia coba tekan tombol bantuan, tapi perawat atau suster nggak ada yang datang. Ia lalu mencoba keluar dari ruangan itu. Dan ia melihat lorong yang sangat gelap. Ia mencoba nih melempar dengan bola yang mantul. Tahu apa yang terjadi? Ternyata dia masih ada dalam labirin. Dan dia menyadari bahwa dokter itu adalah penculiknya sendiri. Saat itu dokter sedang memakai headphone. Xiaoman berjalan diam-diam nih ke arah situ. Dan dia melihat sebuah koran dengan pesan bahwa Xiaoman yang asli sudah ditemukan berapa tahun yang lalu. Jadi itu sebenarnya siapa kalau bukan Xiaoman? Dokter kemudian datang lagi ke kamarnya dan mengatakan bahwa penculiknya sudah ditangkap. Tapi wanita itu gak bertele-tele, langsung to the point. Apakah benar Xiaoman yang asli sudah ditemukan? Terus berapa lama aku sudah berada di sini?
Dan dia nanya yang terakhir, kenapa Anda mau aku berpikir bahwa aku adalah Xiaoman? Dokter secara terang-terangan tanpa berbohong mengatakan bahwa ini semua adalah permainan. Bahwa dia telah disekap selama 367 hari lamanya. Dan mereka sudah memainkan permainan ini berkali-kali. Sepertinya kejadian seperti ini bukan pertama kalinya nih. Pria itu lalu mencoba untuk menyuntiknya lagi, tapi untungnya wanita itu tiba-tiba bereaksi dengan memukul si dokter itu. Karena dia tahu semuanya palsu, jadi cedera kakinya juga palsu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ya? Pas selanjutnya, kisah berlanjut setelah si wanita itu menendang si dokter itu. Kemudian dia bergegas keluar ke ruang pengawasan di sebelah untuk ngambil peta biar bisa keluar dari labirin. Lelaki tua itu masih mengejarnya, namun dia akhirnya berhasil keluar lewat dari lubang got. Lalu dia keluar kena sinar matahari dan ingatan dia kembali bahwa ternyata dia adalah seorang polisi wanita yang menyelidiki kasusnya si Xiaoman. Akhirnya wanita itu diselamatkan. Jadi pertanyaan terakhir, siapa sebenarnya penculik ini? Jangan kaget, tapi jawabannya adalah pejalan kaki. Nah, si orang ini kebetulan lagi duduk di satu bar nih waktu itu. Terus datang si detektif nih, akhirnya minum nih di bar yang sama dia. Kebetulan di TV itu ada berita tentang Xiaoman yang sudah ditemukan oleh si detektif. Akhirnya si pejalan kaki ini tuh merasa kayak, wow, kisah ini menginspirasi gue. Dia mau ngelakuin hal yang sama kayak di berita itu. Akhirnya diculik tuh si polisi wanita yang bertanggung jawab atas kasusnya Xiaoman. Ngerusak mentalnya dan bilang kalau dia adalah Xiaoman. Gila, psikopat abis kan?